Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan. Saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ulangan akhir semester ya pada mata kuliah Business Intelligence terkait dengan jurnal analisa transaksi sistem kredit menggunakan metode online analytical processing. Ya, untuk latar belakang pada jurnal ini, pengelolaan kredit di toko Januari menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi barang yang paling diminati, menghitung keuntungan secara akurat, dan menilai kelayakan konsumen untuk kredit ya. Kesulitan ini menghambat ya pengambilan keputusan yang tepat dan mempengaruhi profitabilitas bisnis. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penerapan teknologi online analytical processing dapat memberikan solusi yang efektif. Eh, Teknologi ini mungkin analisis data transaksi kredit dari berbagai dimensi, kemudian wawasan, serta margin keuntungan resiko kredit yang penting untuk pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang data warehouse menggunakan metode nine-step gimbal dan menerapkan online analytical processing. Nah, untuk hasil analisis ini diharapkan dapat membantu toko dalam mengoptimalkan proses kredit, meningkatkan keuntungan, dan meminimalkan resiko, serta menyediakan laporan yang mendukung keputusan strategis ya. Nah, terkait dengan masalah umum pada toko ini, nah, toko Januari ini bergerak di bidang penjualan mebel ya, peralatan rumah tangga, elektronik, dan pakaian. Menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sistem kreditnya. Nah, kesulitan utama terletak pada penentuan kelayakan konsumen, kemudian identifikasi barang yang paling diminati, serta perhitungan keuntungan dari berbagai jenis cicilan. Nah, ini salah satu permasalahan umum ya. Kemudian sistem kredit yang diterapkan di toko Januari belum didukung oleh analisa data yang memadai sehingga informasi penting mengenai tren penjualan dan performa kredit sulit diperoleh. Tanpa data itu, kita tidak dapat menganalisis dengan baik serta pengelolaan kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan strategi. Untuk mengatasi masalah ini ya, diperlukan sebuah solusi dalam melakukan analisis data serta efektif dan efisien. Metode online analytical processing menawarkan kemampuan untuk menyajikan data dalam bentuk multidimensi, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan cepat. Nah, kemudian untuk implementasi olah di toko Januari diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai performa kredit, membantu pengelola toko dalam membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Nah, tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis data transaksi di toko Januari guna memahami tren penjualan dan perilaku konsumen terkait dengan metode olah ini. Penelitian ini berfokus pada identifikasi pola kredit berdasarkan cicilan. Berdasarkan jenis cicilan, harian, mingguan, dan bulanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan preferensi konsumen dan kinerja pengelolaan kredit di toko tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi barang yang paling diminati oleh konsumen, terutama di toko Januari ini ya, dengan sistem kredit melalui analisis data transaksi dari tahun 2017 hingga 2020. Penilaian itu menentukan produk yang memiliki permintaan tinggi serta mengevaluasi kelayakan konsumen. Nah,
Untuk implementasi metode OLAP ini menjadi salah satu tujuan kunci dalam penelitian ini. Dengan OLAP, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan laporan multidimensional yang dapat membantu pengelola toko januari dalam mengambil keputusan strategis. Nah, tujuan akhir penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kredit di toko januari. Dengan perancangan dan penggunaan data warehouse yang sesuai, harapannya kita dapat mengurangi resiko kredit bermasalah dan meningkatkan probabilitas secara keseluruhan dengan lebih mengedepankan basis data. Stage of art. State of art ya, penelitian ini mengenai sistem kredit telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks bisnis ya, terutama dalam hal pengelolaan risiko kredit, analisis profitabilitas, dan penentuan kelayakan konsumen. Sistem kredit yang efisien sangat penting bagi keberlangsungan bisnis ya, baik di sektor perbankan maupun retail. Dalam konteks toko sebar ini, penelitian ini menyoroti bagaimana metode online analytical processing dapat diimplementasikan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap data transaksi kredit. Nah, dalam studi terdahulu, online analytical processing telah terbukti efektif dalam mengolah data yang bersifat multidimensional seperti yang dibuktikan oleh Bernard Hasibuan pada 2020 yang menunjukkan bahwa orang dapat menyajikan data analisis yang tepat, cepat, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, penelitian ini juga sejalan dengan pertemuan Adrianti pada 2018 yang menunjukkan bahwa OLAP mampu memberikan informasi yang mudah dipahami serta bersifat multidimensional yang dapat diperlukan dalam analisis data transaksi penjualan. Selain itu, penggunaan data warehouse sebagai fasilitas penyimpanan data yang terorganisir telah menjadi standar dalam berbagai penelitian terkait dengan pengelolaan data besar. Nah, dalam hal alat bantu analisis, Power BI telah diakui sebagai salah satu perangkat lunak yang kuat untuk visualisasi dan analisis data. Power BI ini digunakan pada tugas UTS kemarin ya. Nah, Power BI ini memungkinkan integrasi berbagai sumber data dan memberikan kemampuan untuk menghasilkan laporan interaktif yang mudah dipahami dan dengan menggabungkan metode online analytical processing, alat Power BI meneliti berupaya memberikan solusi yang komprehensif, praktis, dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan kredit di toko Januari. Selanjutnya, implementasi metode pada paper ya. Ya, jumlah ini salah satu bagian ini akan dibahas mengenai proses penerapan metode online analytical processing ya. Nah, proses ini dilakukan menggunakan tool Power BI untuk menganalisis data transaksi secara keseluruhan sebagai bentuk dari penerapan metode OLAP. Berikut ini adalah tahapannya ya. Pada akhir, eh, kita atur relasi antar tabel, kemudian transaksi kredit yang sudah diimport, kemudian ada gambar tiga relasi tabel pada Power BI ya. Jadi ini kita atur seperti tugas ulangan tengah semester kemarin supaya antar data itu connect dan ketika kita ingin menampilkan suatu problem atau suatu data, kita dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, hasil dari paper ini, halaman analisis barang kredit yang paling diminati halaman ini akan menampilkan hasil analisis barang yang paling diminati berdasarkan jumlah transaksi kredit per tahun ya. Jadi ini yang ditekankan adalah total kredit suatu barang. Nah, hasil tersebut ditampilkan dalam diagram belakang ya. Pada tampilan ini, kemudian halaman analisis keuntungan penjualan kredit
ditampilkan hasil dari analisis keuntungan kredit per tahun dan per bulan berdasarkan jenis cicilan harian, mingguan, dan bulanan ya. Ini dibedakan pada cicilan dikelompokkan misal harian, kemudian mingguan, dan bulanan itu dikumpulkan semua, kemudian ditotal sehingga keuntungan dapat kita analisis. Halaman analisis kredit bermasalah seperti tunggakan. Nah, halaman ini akan menampilkan hasil analisis kredit bermasalah dari jenis cicilan harian sampai bulanan berdasarkan jumlah transaksi per tahunnya. Nah, pada kali ini terus kemudian keuntungan penjualan kredit ini terus mengalami penurunan setiap tahun yaitu keuntungan seperti 3%, 35%, kemudian mengalami penurunan sampai dengan 8% pada tahun 2020. Ini sangat turun sekali ya. Ini kita bisa lihat pada kolom terakhir ini menurun ya. Total kredit tertinggi itu yaitu pada 2018 ini keuntungan melonjak hingga berapa ya? Di atas 45% ya. Nah, pada 38% sorry untuk 2018. Kemudian terjadi penurunan hingga 2020. Nah, untuk kesimpulan pada paper ini, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi metode online analytical processing berhasil memberikan analisis yang mendalam terhadap data transaksi kredit di toko Januari selama periode 2017 hingga 2020. Analisis ini memberikan wawasan penting mengenai barang yang paling diminati konsumen, probabilitas berdasarkan dari cicilan, identifikasi kredit bermasalah, plus lonceng 20 kilo terpilih sebagai barang dengan jumlah transaksi tertinggi ya, menandakan tingginya minat konsumen terhadap produk sembako di toko ini. Nah, kemudian solusi terbaik yaitu kita akan memperbanyak transaksi pada flash lonceng. Selanjutnya, selain itu hasil analisis profit menunjukkan bahwa jenis cicilan harian memberikan keuntungan terbesar bagi toko Januari, terutama pada tahun 2017 dan bulan April di mana profit yang diperoleh mencapai puncaknya. Tetapi terdapat suatu kelemahan, yaitu analisis juga mengungkapkan adanya resiko kredit bermasalah yang signifikan, terutama dari konsumen harian, yang menunjukkan tingginya angka penunggakan pembayaran. Ini salah satu problem yang masif ya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi ketat terhadap kelayakan kredit sebelum menyetujui permintaan kredit dari konsumen. Kita dapat menyimpulkan dengan adanya kredit harian, itu kita harus memberikan eh, kemudahan dalam pembeli melakukan transaksi transfer atau pemotongan gaji secara otomatis ya. Kemudian secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan agar toko Januari lebih selektif dalam memilih barang yang akan dijual, melakukan pencatatan kredit dengan teliti, dan memberikan latar belakang konsumen sebelum memberikan kredit. Ini salah satu resiko adalah ketika kita memberikan suatu kredit kepada konsumen yang tidak mampu memberikan cicilan sesuai waktu yang ditentukan, kita akan mendapatkan resiko tunggakan yang besar. Kemudian dengan menerapkan strategi trading ini diharapkan toko Januari dapat mengoptimalkan penjualan, meminimalisir risiko, dan meningkatkan profitabilitas secara berlanjut. Nah, ide selanjutnya untuk metode sandpaper ya. Dalam rangka proses penelitian ya, untuk mulai analisis data menggunakan metode online analytical processing. Beberapa ide metodologi yang dapat dipertimbangkan meliputi beberapa teknik klasifikasi risiko kredit berbasis machine learning. Berikut
Metode ini seperti decision trees atau random forest bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penilaian kelayakan kredit dan memprediksi kemungkinan kredit bermasalah. Dengan memanfaatkan data histori kredit dan riwayat pembayaran, metode ini dapat memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai risiko kredit, membantu pengelolaan toko dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya analisis tren musiman pada prediksi time series dapat diterapkan untuk meramalkan permintaan barang dan pola kredit di masa depan. Metode seperti ARIMA atau PROPET dapat digunakan untuk menganalisis data transaksi, histori, dan faktor musiman guna memprediksi permintaan serta risiko kredit di masa mendatang. Ini akan mendukung perencanaan inventaris dan strategi kredit yang lebih baik, sehingga toko dapat menyesuaikan stok, strategi penjualan, serta kebutuhan pasar yang diprediksi. Nah, ini salah satu ide untuk menggunakan seperti apa solusi terbaik untuk toko Januari. Menerapkan analisis sentimen terhadap umpan balik atau ulasan konsumen juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai kepuasan pelanggan dan dampak terhadap pola kredit dan penggunaan. Ini kita harus meletakkan seperti kolom kotak kritik dan saran itu sangat membantu konsumen terhadap keluhan-keluhan mereka atau kepuasan pelanggan supaya toko Januari ini dapat mengetahui dan dapat menganalisis tren apa, masalah apa yang harus diperbaiki pada toko Januari. Dengan menganalisis komentar dan ulasan di media sosial serta feedback dari survei kepuasan, toko dapat memahami lebih dalam bagaimana kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen terhadap toko Januari. Itu sangat mempengaruhi terhadap pembelian dan keuntungan yang akan mendatang. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat banyak kesalahan kata dan kesalahan penyampaian eh, yang saya katakan, terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.